Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Cucu Sultan. Sekarang saya berada di Sambas, Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Dalam Kaum. Ini saya posisinya di tepi Sungai Muara Ulakan, Simpang 3, Kraton Sambas. Nah, kali ini kita akan mengeksplor wilayah Sambas, terutamanya untuk suasana di dekat daerah keraton di sini. Oke, disimak terus ya video kami selanjutnya. Lokasi yang pertama, kita berada di halaman Masjid Agung Jami Sultan Muhammad Sapiuddin Sambas. Masjid ini dibangun pada tanggal 1 Muharram 1303 Masehi atau 10 Oktober 1885 Masehi. Berarti masih pada saat itu penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang ya. Nah, ini halamannya seperti ini. Masjidnya juga masih berkesan masjid istana ya. Jadi bentuknya pun bentuk kayak keraton. Nah, ini bertepatan dekat masjid ini juga terdapat permukiman warga, ada warung. Terus ini ada toilet. Nah, yang ini ada sungai. Nah, oke. Jalan menujunya juga sudah jalan cor ya. Nah, ini ada sungai besar. Ini di depan masjid Simpang 3. Nah, itu di seberang sungai itu ada rumah-rumah warga ya. Nah, kalau mau nyebrang pakai perahu, sekarang lagi sepi. Nah, kita dapat lihat seperti ini. Nah, yang di depan ini dulunya adalah perahu yang digunakan pada saat zaman Kesultanan Sambas untuk membawa pasukan. Nah, kalau sekarang digunakan untuk tempat istirahat atau tempat bersantai. Jadi kapalnya ini sudah tidak digunakan lagi. Tampak samping bangunan masjidnya seperti ini ya. Nah, ini memang dari zaman Kesultanan tidak ada perubahan ya, masih alami. Nah, ini kita berada di halaman sekitar masjid. Nah, kalau dari sini kita bisa melihat sungainya sangat luas ya. Nah, disinilah kita dapat melihat sungai yang sangat luas. Ini mau hati-hati kalau punya anak kecil, bisa jatuh ke sungai. Sekarang kita masuk ke halaman masjid. Nah, ini masih di sekitaran masjid. Nah, ini ada tiang benderanya nih. Tiang benderanya masih tiang menggunakan tiang lama. Nah, ini masih kokoh nih ya teman-teman ya bangunannya. Kayu-kayunya juga masih bagus-bagus. Dia menggunakan kayu gulian. Nanti kita akan lihat bentuk keseluruhannya seperti apa. Nah, nih teman-teman. Nah,
masih belum keseluruhan. Dari agak jauh kita zoom, terus kita mundur lagi kita. Nah, ini di halaman depan seperti inilah ya bangunan masjidnya. Ini halamannya luas nih. Nah, bisa dibikin buat jalan-jalan di sini. Nah, itu pintu gerbang untuk masuk ke keraton. Dulunya digunakan untuk mengintai musuh ya, waktu zaman kesultanan. Ini halamannya luas sekali. Nah, di situ juga terdapat tiang bendera kerajaan. Nih, bentuknya masih bentuk lama, menggunakan tiang panjang 3. Oke. Di halaman keraton ini juga terdapat meriam ya. Ada 4 buah meriam yang digunakan untuk membentengi keraton pada saat ada penyerangan dari musuh ya. Nah, meriam ini digunakan untuk menghadang musuh yang masuk. Jadi bentuknya nih seperti ini. Nah, ini bentuknya. Nah, ini masih bagus nih fungsi, tapi karena sudah lama ini tidak lagi digunakan ya, hanya sebagai hiasan saja. Di sini juga kita tidak bisa sembarangan untuk masuk. Ada tulisan dilarang memasuki area ini. Nah, jadi buat teman-teman yang berkunjung ke sini dimohon dengan pengertian ya, agar untuk menjaga lingkungan ini. Nah, sekarang kita akan memasuki dalam keraton ya. Ini pintu gerbang masuk ke keraton. Nah, seperti ini. Di pintu depan memasuki keraton ini juga terdapat 2 meriam kecil sebagai penjaga pintu gerbang. Nih meriamnya, satu di sebelah sisi kiri dan lagi satunya di sebelah sisi kanan. Jadi ini bukan sekedar hiasan, tapi memang digunakan dulunya. Kalau sekarang hiasan. Oke. Warna identik dengan budaya Melayu di sini, kuning, hijau. Ya. Nah, itu meriam yang satu lagi. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, kita masuk. Ini ada tangga menuju ke atas, tangga naik menuju ke atas. Nah, di sanalah para penjaga pintu gerbang akan menjaga istana. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk. Nah, ini istana Kesultanan Sambas, namanya Keraton Al-Wazikubillah. Nah, ini lingkungan. Karena ini kita hari Jumat, kita belum bisa masuk ya. Ini lagi dikunci. Nanti kalau sudah buka kita bisa masuk. Nah, yang ini banyak terdapat ruangan-ruangan sampai dengan di belakang sana. Ruangan ini rumah para keluarga besar keraton ya.
Jadi keluarga besar keraton tuh tinggal di rumah ini. Ini halamannya luas sampai belakang sana. Nah, sampai belakang sana ini. Modelnya kayak barak ya. Zaman dulu modelnya kayak barak. Jadi keluarga besar keraton atau keluarga besar kerajaan akan menginap di sini. Nah, ini dari sisi ini tidak kita temukan jendela. Bangunan ini juga masih bagus, masih kokoh. Nah, seperti ini. Di samping bangunan keraton ini juga terdapat dulunya ini dijadikan penjara ya dulu ya. Nah, ini penjaranya, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Nah, ini penjara. Terus ini ada kolam pemandian keluarga keraton. Nah, zaman dulu kolam pemandiannya sangat sederhana ya, belum terdapat kolam semen atau apa yang seperti di luar. Jadi seperti ini. Nah, di situ tempat pergantian baju. Nah, halamannya seperti ini ya. Ini kita di area belakang. Nah, ini tempat untuk nunggu putri-putri raja mandi. Nah, seperti inilah kolamnya. Sangat sederhana sekali, hanya mengandalkan air sungai masuk ke dalam kubangan kolam ini. Nah, mungkin zaman dulu ini sangat istimewa sekali ya. Nah, ini kita berada di halaman belakang. Oke, kita berada di belakang, banyak pohon-pohon besar ya. Kelihatannya sepi sekali. Memang pas kebetulan ini hari Jumat saya di sini, jadi tidak terlalu ramai yang berkunjung ke sini. Tapi tidak mengapa, walaupun kita tidak bisa masuk, kita dapat mengeksplor wilayah Kesultanan Sambas. Nah, ini gudang Kransum. Kita bisa lihat ya, ini pun masih kokoh juga kayu-kayunya. Nah, kita berada di sini, kita harus hati-hati, kita harus izin dengan yang punya wilayah di sini. Nah, nih, bangunannya simple tapi berkesan. Inilah wilayah Keraton Sambas. Nah, ini dulu ada tempat untuk menimba air ya, sedot. Kalau yang di belakang sana rumahnya sudah direnovasi ya. Jadi rumah Perdana Menteri, rumah kerabat kesultanan sudah direnovasi semua. Tapi masih di dalam lingkungan area keraton. Nah, ini besar sekali ini sampai sini. Nah, kita akan balik lagi ke depan. Tanamannya banyak nih, harus rapi di sini nih, tidak boleh sembarangan.
masuk ke jalur tengah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita berada di jalur tengah, jalur penghubung antar ruang. Nah, ini masuk ke sana. Nanti lain waktu kita akan sempatkan waktu berkunjung ke sini di hari-hari ramai ya, hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi di sini biar tidak terlalu sepi. Nah, kita sekarang berada di luar ya, luar dari wilayah area keraton. Ini banyak orang jualan di sana. Nah, ini Sungai Simpang 3 yang saya maksud dari awal tadi ya. Nah, ini dia. Ini simpang pertama. Ini simpang kedua. Nih. Nah, yang ini simpang ketiga. Ada perahu juga. Nah, ini airnya lagi pasang jadi dalam. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kami. Nanti kita akan explore lagi, lanjut lagi di lokasi yang berbeda. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.